Ini kami akan memaparkan materi mengenai tekanan fluida dan hukum Pascal. Aktivitas-aktivitas yang kami lakukan, yang penting yang pertama mengenai pertanyaan belajar. Nah, pertanyaan belajar yang pertama, apa yang terjadi pada tekanan fluida saat kamu menaikkan ketinggian air dalam tangki? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana posisi titik pengukuran mempengaruhi besar tekanan yang ditunjukkan? Pertanyaan belajar yang ketiga, jika kamu membuka pipa di dasar tangki, apakah air mengalir lebih cepat dari tangki yang lebih tinggi? Nah, mengapa? Pertanyaan yang keempat, apa yang berubah saat kamu mengganti fluida dari air menjadi raksa? Pertanyaan yang kelima, mengapa tekanan di bagian dasar tangki lebih besar dibanding di bagian atas, meskipun menggunakan fluida yang sama? Yang keenam, apa yang terjadi pada tekanan fluida saat kamu menaikkan ketinggian air dalam tangki? Lalu yang ketujuh, bagaimana posisi titik pengukuran mempengaruhi besar tekanan yang ditunjukkan? Yang kedelapan, jika kamu membuka pipa di dasar tangki, apakah air mengalir lebih cepat dari tangki yang lebih tinggi? Nah, mengapa? Yang kesembilan, mengapa tekanan di bagian dasar tangki lebih besar dibanding bagian atas meskipun menggunakan fluida yang sama? Nah, aktivitas penting yang kedua yakni eksplorasi konsep. Dalam banyak rumah, tangki air diletakkan di tempat yang tinggi, seperti di atas menara atau di atap. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi tempat, tetapi juga terkait erat dengan prinsip-prinsip fisika, khususnya pada tekanan dalam fluida statis. Nah, penempatan tangki di tempat tinggi memungkinkan air mengalir ke keran dengan tekanan yang cukup tanpa bantuan pompa. Lalu, yang pertama itu ada konsep fisika yang relevan, di mana kita menjelaskan yang pertama bahwa ada tekanan fluida statis. Tekanan fluida diam atau statis ditentukan oleh P sama dengan rho GH, di mana P adalah tekanan fluida dengan satuannya Pascal, rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi bumi yakni 9,8 meter per sekund kuadrat, dan H adalah tinggi fluida dari titik pengukuran dengan satuannya meter. Jadi, semakin besar yaitu jarak antara permukaan air di tangki dan keran, maka yang dihasilkan akan semakin besar. Ini alasan tangki air diletakkan di tempat yang tinggi. Yang kedua, hukum Pascal. Nah, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama, sehingga dapat direfleksikan bahwa dalam sistem pipa tertutup, tekanan dari tangki akan diteruskan ke keran, sehingga jika tekanan di tangki tinggi, air bisa mengalir ke seluruh bagian rumah. Yang ketiga, energi potensial dan konversinya, di mana air yang berada di ketinggian memiliki energi potensial gravitasi dengan EP sama dengan M kali G kali H. Ketika air mengalir turun, energi ini berubah menjadi energi kinetik yang menyebabkan air bisa mengalir menjadi deras dan keran. Berikut adalah grafik tekanan versus kedalaman. Grafik lurus di atas menunjukkan bahwa ketika H meningkat, maka P meningkat secara proporsional. Dapat diamati bahwa yang pertama, tekanan meningkat dengan kedalaman. Yang kedua, air mengalir lebih cepat saat tangki lebih tinggi. Yang ketiga, jenis fluida mempengaruhi tekanan atau massa jenis berbeda. Yang keempat, perubahan bentuk tangki tidak mempengaruhi tekanan, hanya ketinggian yang menentukan tekanan pada titik tertentu. Hasil eksplorasi simulasi atau data. Bagian A, simulasi yang digunakan yaitu simulasi PET. Tujuannya adalah untuk menyelidiki hubungan antara tinggi kolam air dan tekanan fluida. Yang berikut mengamati kecepatan aliran air dan tangki dengan ketinggian beda. Yang berikutnya adalah menyimpulkan hukum fisika yang relevan berdasarkan data simulasi. Yang berikut hasil pengamatan atau perhitungan pada hubungan antara tekanan dan ketinggian atau H. Jika ketinggian air 1 meter, maka tekanan di dasar tangki 9,8 kPa. Kemudian jika ketinggian airnya 2 meter, maka tekanannya 9,6 kPa. Kemudian ketinggian airnya 3 meter, maka tekanan di dasar tangki 29,4 kPa. Dan berikut jika ketinggiannya 4 meter, maka tekanan di dasar tangki 39,2 kPa.
Dan kemudian jika ketinggian air 50 meter, maka tekanan di dasar tangki 49,0 kPa. Tekanan meningkat secara linear terhadap tinggi air, dan hal ini sesuai dengan rumus P sama dengan PQH, di mana P sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian berikut kecepatan aliran air dari pipa dasar. Jika ketinggian tangki 1 meter, maka kecepatan aliran air sama dengan 4,4 meter per sekon. Kemudian jika ketinggian tangki 2 meter, maka kecepatan aliran air 6,3 meter per sekon. Kemudian ketinggian tangki 3 meter, maka kecepatan aliran air menjadi 7,7 meter per sekon. Kemudian ketinggian tangki 4 meter, maka kecepatan aliran air 8,9 meter per sekon. Kemudian ketinggian tangki 5 meter, maka kecepatan aliran air sama dengan 9,9 meter per sekon. Kecepatan aliran meningkat seiring dengan bertambahnya tinggi air. Kemudian hal ini konsisten dengan persamaan Torricelli atau hasil dari bukan Bernoulli, yaitu V sama dengan akar 2GH. Berikut pengaruh bentuk tangki. Meskipun bentuk tangki diubah, silinder, lebar atau sempit, maka tekanan di dasar tetap sama selama tinggi kolom air atau H tetap. Ini membuktikan bahwa tekanan hanya bergantung pada tinggi fluida, bukan volume atau bentuk wadah. Tekanan fluida meningkat secara proporsional terhadap tinggi kolom fluida. Kemudian kecepatan aliran air dari tangki juga meningkat saat tangki lebih tinggi. Kemudian bentuk atau volume tangki tidak mempengaruhi tekanan di titik tertentu, hanya tinggi air yang berpengaruh. Dan yang terakhir, hasil ini secara langsung mendukung alasan penempatan tangki air di tempat tinggi agar tekanan di keran cukup besar tanpa bantuan pompa. Yang berikut adalah jawaban terhadap masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwa tangki air di rumah-rumah biasanya diletakkan di tempat yang tinggi seperti di atap atau di atas menara. Jarang sekali tangki air diletakkan sejajar dengan keran, misalnya di dapur atau lantai dasar. Hal ini sebenarnya bukan hanya soal desain atau estetika, tetapi berkaitan erat dengan prinsip-prinsip fisika, khususnya tentang tekanan fluida dalam fluida statis. Jika tangki air diletakkan di tempat yang rendah atau sejajar dengan keran, maka nilai menjadi kecil sehingga tekanan air juga menjadi rendah. Hal ini akan menyebabkan aliran air menjadi lebih atau tidak mengalir sama sekali jika tidak ada bantuan pompa. Sebaliknya, jika tangki diletakkan lebih tinggi, seperti di atas menara, maka nilai bertambah besar yang akan meningkatkan tekanan air secara alami tanpa perlu menggunakan alat tambahan. Ketika tinggi kolom air dinaikkan, tekanan di dasar kolom juga meningkat secara proporsional. Tekanan lebih besar di bagian bawah tangki daripada di bagian atas. Saat air mengalir keluar melalui pipa, kecepatan aliran meningkat jika tekanan di tangki lebih besar, yaitu jika tangki lebih tinggi. Refleksi pembelajaran. Melalui simulasi PET, saya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan konkret tentang bagaimana tekanan fluida bekerja dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kasus penempatan tangki air di rumah. Sebelumnya, saya mengetahui bahwa tangki air perlu diletakkan di tempat tinggi agar air bisa mengalir ke keran, tetapi saya belum memahami alasan ilmiahnya. Setelah melakukan simulasi, saya bisa melihat secara langsung bahwa semakin tinggi posisi tangki air, semakin besar tekanan air di dasarnya. Hal ini sejalan dengan rumus tekanan fluida, yaitu saya juga menyadari bahwa yang pertama, bentuk dan volume tangki air memengaruhi tekanan selama ketinggiannya sama. Kedua, kecepatan aliran air meningkat seiring bertambahnya tekanan karena energi potensi gravitasi berubah menjadi energi kinetik. Ketiga, ini menjelaskan mengapa air dapat mengalir deras ke keran tanpa bantuan pompa jika tangki ditekan cukup tinggi. Pengalaman ini menggunakan simulasi ini membantu saya belajar tidak hanya dari teori atau rumus, tetapi dari visualisasi dan pengamatan langsung yang membuat pemahaman saya lebih mendalam dan bermakna.
saya jadi lebih percaya bahwa konsep fisika memang sangat berguna dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari.